Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Budiman. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Bisnis Digital di Universitas Muhammadiyah Brau. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya empu, yaitu Sistem Basis Data. Mata kuliah Sistem Basis Data menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, studi kasus, serta praktik langsung menggunakan aplikasi dan komputer. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sistem basis data sekaligus dapat mengimplementasikannya dalam pengembangan sistem informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyataan diri unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari beberapa pokok bahasan antara lain yang pertama, tentang konsep dasar sistem basis data, yang kedua arsitektur dan komponen sistem basis data, yang ketiga database management system dan permodelan data, yang keempat entity relationship diagram atau dikenal dengan istilah ORD, yang kelima adalah model relasional, yang keenam normalisasi basis data, yang ketujuh adalah pengenalan bahasa SQL, yang kedelapan adalah implementasi menggunakan software DBMS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Bisnis Digital yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan berwirausaha. Yang keempat, menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang bisnis digital. Adapun capaian pembelajaran atau CPNK yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem basis data, database management system, serta perannya dalam mendukung proses bisnis digital. Yang kedua, mampu menganalisis dan merancang model data menggunakan entity relationship diagram sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Yang ketiga, mampu menerapkan model relasional dan proses normalisasi untuk menghasilkan struktur basis data yang efektif, efisien, dan meminimalisir adanya redundansi data. Yang keempat, mampu mengimplementasikan basis data secara sederhana menggunakan DBMS melalui pembuatan database, tabel, dan hubungan antar tabel. Yang kelima, mampu menggunakan perintah SQL untuk mengelola, memanipulasi, dan memperoleh informasi dari basis data dalam penyelesaian kasus bisnis. Dan yang keenam adalah mampu merancang dan menyajikan solusi basis data yang mendukung kebutuhan pengelolaan data pada organisasi atau usaha digital. Proses pembelajaran dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sinkron ataupun asinkron. Pembelajaran sinkron dilakukan melalui perkuliahan tatap muka di dalam kelas ataupun praktikum langsung menggunakan laboratorium komputer. Sementara itu, pembelajaran asinkron menggunakan learning management system atau e-learning untuk membantu proses penyampaian materi, diskusi, pengumpulan tugas, serta pemberian umpan balik kepada mahasiswa. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu yang terdiri dari penyampaian materi, praktikum, diskusi, dan studi kasus, di mana pada minggu ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester, sedangkan pada minggu ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa komponen penilaian seperti keaktifan dan partisipasi mahasiswa, kuis, tugas individu, UTS, dan UAS. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun bobot penilaian terdiri atas keaktifan dan kuis sebesar 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, sehingga total bobot menjadi 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Sistem Basis Data pada program studi S1 Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Brau.
Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkron tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan berjumpa kembali ya untuk perkuliahan mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang entity relationship diagram ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa sebelum awal perkuliahan kita awali dulu dengan pembacaan doa bersama. Silakan berdoa dalam hidupnya masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Dan silakan di absen dulu ya yang sudah hadir. Nah, untuk pembahasan hari ini yang akan saya jelaskan. Jadi kalian akan mempelajari tentang konsep air model dan air diagram ya, dimana harapannya nanti kalian bisa memahami dan mampu menjelaskan terkait apa itu air model dan apa itu air diagram. Yang kedua, mampu mengidentifikasi apa itu entitas, atribut dan relasi. Ya, memahami dan mengidentifikasi. Yang terakhir adalah mampu untuk menyusun entity relationship diagram dalam bentuk suatu pemodelan. Ya, tentunya dengan pemodelan ini nanti akan memudahkan kita kalau membuat satu rancangan database agar dia bisa lebih terkonsep di awal. Jadi kalau kita nanti mau implementasikan itu jadi lebih gampang. Entity relationship diagram. Apa itu entity relationship diagram? Jadi ini adalah representasi visual dari air model. Jadi air model itu menggambarkan satu buah konsep yang dimana di dalamnya tergambar satu entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Ini adalah komponen yang ada di dalam air model. Nah, nanti kita visualisasikan dalam bentuk kayak diagram. Diagram ini bentuk dari visualisasinya. Biar apa? Biar lebih mudah kita memahami data nanti yang akan kita implementasikan dalam bentuk database. Untuk komponen AD itu setidaknya ada 6 seperti yang kalian lihat di atas. Ada entitas itu berbentuk dia persegi panjang ya. Untuk yang kedua ada atribut, bentuknya itu seperti oval. Yang ketiga itu ada relasi, bentuknya belah ketupat. Ada kardinalitas di dalamnya, ada kunci sama garis penghubung. Entitas itu adalah objek atau suatu objek data yang dimana dia menyimpan data di dalam basis data. Untuk kita menggambarkan satu buah entitas itu ada beberapa perujukan penamaan, ada himpunan entitas dan instan entitas. Kalau himpunan entitas itu merujuk pada sesuatu yang berupa pengelompokan. Ya, kalau instan entitas itu merujuk pada satu contoh saja. Katakanlah di sini kita punya data terkait satu data mahasiswa misalnya. Nah, mahasiswa ini dikatakan sebagai suatu entitas berupa konsep, dan sekelompok orang yang ada di kelas ini dikatakan sebagai himpunan entitas. Kalau saya merujuk pada satu orang saja, mahasiswa yang ada di kelas ini itu merujuk pada satu instan entitas saja. Itu yang membedakan antara himpunan entitas dan instan entitas. Oke. Untuk entitas itu dapat berupa sesuatu yang memiliki bentuk fisik atau pula memiliki sesuatu yang berupa konsep ya, seperti yang dimana dia tetap menyimpan data ya. Kalau secara fisik ya manusia, hewan, apalagi kendaraan, gitu ya, buku, mahasiswa, itu adalah sebagai satu objek. Objek kan ada bentuk fisiknya kan. Ya, kalau dia secara konsep itu contohnya seperti kerjaan, dia kan nggak ada bentuk fisiknya. Ya, tapi kerjaan itu kan dapat menyimpan data, jenis pekerjaannya apa, terus apa lagi, gajinya berapa gitu ya. Itu kan berupa data. Atau juga bisa berupa pemesanan. Pemesanan contohnya seperti nomor pemesanan, barang yang dipesan, jumlah pesanannya berapa gitu ya. Bisa berupa rencana, bisa berupa mata kuliah, itu adalah berupa konsep. Ya. Jadi entitas itu menggambarkan satu buah objek, ya, objek yang ada secara nyata yang kita coba simpan datanya di dalam database. Objek itu bisa berupa konsep, bisa berupa fisik, bisa berupa konsep, bisa berupa fisik.
ya. Jadi terkadang sesuatu yang mau kita simpan di dalam database itu dia nggak selalu ada bentuk fisiknya, tapi secara konsep ada gitu. Nah ini yang mau kita simpan di dalam database. Ya sebenarnya kan ini mengadopsi sistem digital sekarang untuk penyimpanan yang efisien itu sebenarnya lebih baik disimpan di dalam penyimpanan digital menggunakan database. Oke, ini adalah penggambaran dari himpunan entitas dan entitas ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang di atas ini ada secara abstrak, dia belum ada penggambaran pastinya entitasnya apa, tapi kita tahu bahwa itu merujuk pada satu buah objek yang dikatakan sebagai entitas mahasiswa. Di mana entitas mahasiswa ini akan merumus ke beberapa objek-objek yang secara konkret yang memiliki bentuk yang nyata. Ya, sebagai contoh mahasiswa 1 itu Susi, mahasiswa 2 Agus, mahasiswa 3 Amel, dan mahasiswa 4 itu Andi. Ini semua ini dikatakan sebagai satu himpunan entitas. Apabila kita merujuk pada himpunan entitas itu yang dikatakan semua himpunan. Makanya semuanya itu dikatakan himpunan, semua. Kalau kita merujuk pada satu hal saja, satu orang objek saja, dikatakan adalah instan. Misalnya mahasiswa 1 ini adalah instan entitas mahasiswa 1 dengan nama Susi misalnya. Instan entitas mahasiswa 2 dengan nama Agus misalnya gitu ya. Begitu pula dengan yang lain, Amel dan Andi. Terus sebagai contoh penggambaran. Biar kalian nggak pusing ya, mana yang sebenarnya dikatakan entitas, mana yang dikatakan himpunan entitas, dan mana yang dikatakan dengan instan entitas. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Tadi himpunan entitas itu yang bagaimana? Kumpulan beberapa Ya, himpunan entitas adalah kumpulan dari objek entitas ya. Kalau instan entitas adalah Jadi satu objek entitas. Kalau entitasnya sendiri adalah berupa sesuatu yang merujuk pada sebenarnya nggak ada bentuknya ya, masih abstrak ya, dikatakan sebagai bentuk yang abstrak ya. Masih berupa cetakan, blueprint gitu ya. Kalau dia mau lebih konkret datanya adalah langsung pada objeknya. Ini yang kita simpan di dalam database. Nah, kalau kita menyimpan data mahasiswa ya, data-data ini yang terkait dengan mahasiswa 1 ini yang kita simpan datanya. Kita sebagai mahasiswa, katakanlah ya, sebagai mahasiswa, data apa yang kita simpan? Data apa yang disimpan oleh kampus terkait diri kita? Ada nama, NIM, jurusan, fakultas, juga ada alamat, nomor telepon, jenis kelamin, itu adalah semua data yang disimpan oleh kampus terkait diri kita. Nah, jadi kita sudah tercatat sebagai mahasiswa di kampus ini, ya. Bukan mahasiswa di kampus lain, ya. Karena datanya kita disimpannya di sini. Ya kalau kita sebagai mahasiswa itu ada sebagai bukti ya, kita sebagai mahasiswa. Bapak, Ya. kalau misalnya kita gambar apa yang diagramnya itu kita harus ngikutin aturan yang bentuk-bentuknya tadi Bapak? Iya, itu harus, itu wajib. Itu adalah notasi. Oh iya. Notasi yang harus kalian ikuti aturannya. Itu kan sudah standarnya, ukurannya begitu bentukannya gitu ya. Jadi kita nggak asal bentuk sendiri, tiba-tiba bentuknya persegi 4 gitu ya, lonjong gitu ya. Itu ada maknanya di setiap penggambaran gitu. Jadi di dalam penggambaran entitas itu apabila kita merujuk entitas di dalam konsep ya database itu digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Semua yang entitas itu digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Ya, ini adalah menggambarkan entitas. Entitas itu bisa apapun, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa apa lagi? Bisa pembeli, penjual, itu semua datanya bisa disimpan kalau kita punya sistem penjualan. Supplier, barang kan bisa didata ya. Barangnya apa? Misalnya sabun, gula, beras. Barang itu datanya nggak simpan cuma itu aja, tapi nanti ada pelengkapnya, nanti atributnya. Kalau gula, stoknya berapa?
beratnya berapa, kuantitasnya berapa, kayak gitu ya. Ya, ini menggambarkan entitas. Karena kalian lihat bentuknya itu persegi panjang. Jangan sampai salah membentuk ya. Kadang masih ada aja yang salah membentuk entitas tapi bentuknya bukan persegi panjang gitu loh. Ya, yang harus kalian ingat itu entitas itu persegi panjang. Nah, ini dasar kita membentuk entitas. Yang kedua adalah atribut. Jadi atribut ini adalah kumpulan elemen data yang membentuk satu buah entitas atau dikatakan sebagai karakteristik dari entitas tersebut. Kalau kita menggambarkan satu buah entitas mahasiswa di sini, ya. Jadi mahasiswa itu memiliki karakteristik yang membedakan objek satu dengan objek yang lain. Ya, objek mahasiswa ini warna kulit misalnya. Warna kulit nilainya berapa berarti? Warnanya apa? Warna kulitnya apa? Hitam. Kalau ini coklat. Ya, berarti kan ini yang membedakan. Ini objek. Ini mahasiswanya dalam bentuk objek gitu. Ini objeknya gitu ya. Ini kan objek mahasiswa satu. Ini objek mahasiswa 2. Nah, ini punya ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, kalau kita berbicara atribut, data yang mau disimpan terkait dengan warna rambut. Nah, di sini warna rambutnya apa? Ada warna rambut ya. Hitam. albino. Putih. Oh, sudah sepuh gitu ya, sudah tua gitu ya. Apalagi datanya ini kan terkait dengan warna tinggi. Ini datanya berapa? 165. Ini 180. Ini elemen ketiga ya. Komponen ketiga namanya relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang menunjukkan bagaimana data dalam satu entitas terkait dengan data dalam entitas lainnya. Itu dikatakan sebagai relasi. Jadi dia bisa berhubungan dengan entitas yang lain. Ya, katakanlah ada entitas mahasiswa berhubung dengan entitas dosen. Relasinya apa? Relasinya adalah membimbing. Jadi dosen membimbing mahasiswa. Dari penghapus. Dosen membimbing mahasiswa. Nah, ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Ya, ini kan melibatkan dua buah entitas ya kan? Yang mana entitasnya? Dosen dan mahasiswa. Terus ini apa ya? Relasi. Jadi kalau kita misalnya bentuk ke dalam satu bentuk, jadi dosen bentuknya gimana? Persegi panjang, gitu ya. Dan mahasiswa juga persegi panjang. Nah, kalau ini kan ada relasi nih. Kalau relasi bentuknya gimana? Belah ketupat kan? Kalau relasi itu bentuknya belah ketupat. Nah, tapi ada garis yang menghubungkan antara masing-masing entitasnya. Di sini ada garis. Nah, ini adalah yang dikatakan menghubungkan dua relasi antara dosen dengan mahasiswa. Dalam konteksnya adalah membimbing. Biasanya ini terjadi pada mahasiswa semester akhir yang sudah
mau mengerjakan skripsi. Biasanya kan dia ada pembimbingnya gitu ya. Dan dia bahkan langsung menggunakan sistem. Jadi ada data pembimbing, ya, ada data pembimbing, maksudnya ada data dosen. Dosen kan pembimbing kan dosen kan ya? Dosen kan pembimbing. Mahasiswa ya mahasiswa gitu ya. Jadi dosennya itu siapa saja nanti akan diberikan tugas untuk membimbing mahasiswa yang mana saja. Gitu. Nanti dia akan dihubungkan dalam satu buah hubungan. Ya, jadi ketika nanti ada satu buah laporan daftar gitu ya, mahasiswa A itu siapa pembimbingnya? Ketahuan nanti pembimbingnya siapa dari hubungan yang terjadi di sini. Ya, jadi sebenarnya di dalam model database itu datanya sebenarnya berdiri sendiri. Tiap entitas itu berdiri sendiri di masing-masing entitas yang ada, entah itu mahasiswa, entah itu dosen, entah itu karyawan, entah itu mata kuliah, entah itu kelas, ya, semuanya berdiri sendiri. Cuma kita bisa hubungkan dalam bentuk hubungan relasi, yang dimana dia mampu menghubungkan dua entitas atau lebih menjadi satu dua hubungan. Jadi kita hanya tinggal menggunakan saja, kita hanya merelasikan saja langsung jadi satu, tanpa harus kita bikin lagi berulang datanya berulang, kita bikin lagi dari awal. Ya, hanya menghubungkan saja, merelasikan dari data yang sudah ada gitu ya. Ini data yang sudah ada tinggal kita relasikan saja. Ya. Ini antara dosen satu dengan mahasiswa satu. Gitu ya. Itu adalah yang dimaksud dengan hubungan. Jadi jangan salah untuk memberikan satu buah penggambaran notasi ya. Jadi kalau untuk mahasiswa itu, karena dia entitas, dia menggunakan notasi persegi panjang. Apabila dia adalah karakteristik atau atribut dari mahasiswa, dia menggunakan notasi oval. Ya. Ada mim, ya nama. Jurusan. Ini yang melekat pada mahasiswa. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi ini ada contoh kasus tentang satu universitas yang akan membangun sistem akademik yang mencatat informasi mahasiswa, dosen, dan mata kuliah dan ruang kuliah. Ini adalah contoh kasus di mana kalian coba kerjakan gitu ya, kerjakan ulang gitu ya. Nanti silakan coba dituliskan lagi di depan. Gimana, bisa dipahami? Ini ada latihan ya, latihan soal ya. Silakan dicoba dikerjakan, boleh berdiskusi dengan teman di sampingnya ya, untuk coba dikerjakan untuk bagaimana mengidentifikasi entitas atribut dan relasinya dan bagaimana kita bisa menambahkan gitu ya. Yang singkatannya dari mulai SDN. Atribut itu adalah apabila dia hanya memiliki satu nilai saja. Jadi ruangan itu kan dia punya nomor ruangan, nama ruangan, lantai berapa ruangan, itu kan berarti dia jadi entitas. Kecuali dia nomor ruangan cuma sebagai nomor ruangan 1B, sudah itu aja. Nanti berarti dia sebagai atribut saja. Kecuali dia ada data-data yang lain karakteristiknya, berarti dia sebagai entitas. Nah, ini yang membedakan antara atribut dan entitas. Kalau dia hanya satu item data, berarti dia atribut. Kalau datanya bisa beberapa, berarti dia entitas. Maksudnya itu yang kayak bentukan objek kayak gitu yang sebagai penjalan gitu. Penjalan gimana maksudnya? Ya kan kalau misalnya dosen sama mahasiswa
kan maksudnya ambil perannya. Kalau misalnya ruang kuliah dan mata kuliahnya kan dia kayak bantu. Mata kuliah itu dia punya kode mata kuliah, nama mata kuliah, dia punya SKS, berarti kan dia sebagai entitas karena datanya kan cuma satu. Nah itu yang harus dipahami. Ya, ini sudah bagus, berikan tepuk dulu ya. Ya sudah cukup bagus ya, Pak. Ya masih mengingat kembali ya, gitu ya, terkait apa yang saya jelaskan. Nah, gimana yang lain? Sudah sama dengan yang ini? Sama ya. Jadi Demikian pemaparan video pengajaran PDD UKT PT yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menjadi gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan universitas, fakultas, program studi, rekan sesama dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa atas bantuan dan dukungannya dalam pembuatan video pengajaran ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.